Selamat siang, saya Dedi Krisnadi. Saya adalah manajer area dari PT Moringa Organik Indonesia, khusus area Indonesia bagian timur, dan saat ini tergabung dalam kelompok usaha tani terpadu, kelompok usaha yang anggotanya terdiri dari praktisi kelor dari hulu sampai hilir. Nah, kami tergabung dalam namanya Keloris Nusa Tenggara Timur. Nah, pada kesempatan ini kami diajak oleh Dapur Kelor dan PLN Peduli untuk melakukan suatu kegiatan yang luar biasa, yaitu ekspedisi Mutiara Hijau. Ekspedisi Mutiara Hijau ini adalah suatu kegiatan yang mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah untuk memetakan potensi kelor yang ada di wilayah NTT ini. Yang kita datangi adalah kebun-kebun yang sudah dan sedang memproduksi olahannya. Jadi kita tidak mengunjungi petani-petani yang akan atau mau berkebun kelor, tapi kita mengunjungi kebun yang berpotensi. Nah, dalam kegiatan ini pun kita memberikan pelatihan, kemudian pendampingan tentang bagaimana cara mengolah kelor dengan baik dan benar, bagaimana standar operasional prosedur dalam pengolahan kelor ini sehingga bisa menghasilkan kelor yang berkualitas. Jadi kami sampaikan kepada teman-teman petani kelor ini best quality, bukan best quantity. Nah, best quality ini tentu saja berpatokan kepada kelor itu sebagai pangan. Nah, karena kelor sebagai pangan, berarti yang harus diperhatikan adalah nutrisi yang terkandung di kelor ini. Nah, kalau kita mengolah kelor tanpa SOP yang benar, nah yang akan dikonsumsi adalah kelor yang tidak maksimal. Sementara kelor ini adalah tanaman yang nutrisinya lengkap, semua vitamin ada di sana, antioksidan ada di sana, sehingga kalau pengelolaannya tidak maksimal, dengan sendirinya apa yang terkandung di dalamnya itu tidak bisa dimaksimalkan juga. Nah, dalam kesempatan ini kami memberikan sosialisasi bagaimana cara panen, bagaimana cara mengolah menjadi daun kering, kemudian dari daun kering itu bagaimana cara menyerbukan dengan baik, dan dari serbuk itu kita ajari bagaimana mengolah makanan ataupun minuman yang layak dikonsumsi dan nutrisinya tetap terjaga. Nah, dalam kesempatan ini juga kami juga didampingi oleh teman-teman anak muda yang luar biasa dari Kaboaks. Nah, dengan mengajak anak-anak muda ini berpartisipasi dalam mengembangkan kelor, itu dengan sendirinya akan lebih dapat dikenal secara luas, terutama oleh generasi muda, oleh anak-anak. Sebenarnya yang paling penting ini dari salah satu misi kita itu adalah bagaimana kelor ini bisa dan mau dimanfaatkan, dikonsumsi oleh anak-anak muda sebagai generasi bangsa. Kewajiban kami sebagai Keloris senior ini adalah bagaimana turut serta mempersiapkan generasi muda yang akan datang itu, generasi muda yang cerdas, bebas stunting, bebas gizi buruk. Nah, makanya kita ciptakan olahan kelor ini, olahan kelor yang kekinian, yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak muda dan anak remaja. Nah, kegiatan ini pun kami mengharapkan karena kelor di NTT ini tersebar di seluruh wilayah NTT, tidak hanya di Pulau Timur,
ada juga kami juga mempunyai anggota di dataran Pulau Flores, Pulau Solor, kemudian Lembata, ada di Alor, ada di Sumba Barat Daya maupun Sumba Timur. Kami berharap pada kesempatan yang akan datang kita bisa mengunjungi teman-teman di beberapa daerah di wilayah NTT ini, sehingga standar operasional prosedur pengolahan kelor yang baik dan benar ini bisa merata di seluruh wilayah NTT ini, sehingga nanti akan dikenal bahwa kelor NTT berdasarkan base quality, bukan berdasarkan base capacity. Nah, dalam perjalanan pun ada beberapa hal yang cukup menarik, karena kami di luar ekspektasi kami ya. Seperti di desa yang di Tua Pakas, kemudian di Malaka, dan di Inbate. Nah, seperti di Tua Pakas, kami tidak menyangka kami akan disambut dengan adat masyarakat di sana, bahwa kejadian seperti itu kami merasa dihormati sebagai tamu, dan kami tidak menyangka bahwa masyarakat di sana begitu antusias untuk menerima kedatangan kami. Kemudian di Kabupaten Malaka pun demikian, bahkan di sana kami dari Pak Danramil, kemudian Pak Kapolsek berkenan untuk hadir. Itu juga merupakan suatu kehormatan bagi kami, dan kami juga disambut dengan adat setempat, dan hal itu yang membuat kami merasa bahwa kami optimis bahwa kelor ini suatu saat nanti akan menjadi makanan yang bernutrisi tinggi dan akan dikonsumsi oleh masyarakat wilayah NTT. Nah, yang terakhir kemarin kami mengunjungi satu desa di perbatasan di Inbate. Di sana juga kami ketemu dengan teman keloris yang sudah mempunyai lahan sekitar 5 hektar kelor, dan mereka sudah mulai memproduksi dan sudah menerima bantuan itu dari Dinas Perindustrian Provinsi dan Dinas Perindustrian Kabupaten TTU. Hanya saja kami diberi amanat oleh Dinas Perindustrian Provinsi untuk memberikan pendampingan kepada petani tersebut, sehingga nanti di desa Inbate ini bisa menjadi sentra industri kelor yang berbasis kualitas. Kemudian yang menariknya lagi, di desa Inbate ini ada situs-situs objek wisata yang berdasarkan kearifan lokal. Ada di sana ada tempat budaya, kemudian ada tempat-tempat wisata yang memang belum terkenal, dan di sana juga kita bisa bertemu dengan teman-teman TNI yang menjaga perbatasan. Nah, ini harapan kami itu bisa terintegrasi antara kebun kelor dengan tempat wisata itu yang menghasilkan atau menampilkan kearifan lokal. Itu kalau dikelola dengan benar, itu akan menjadi destinasi wisata budaya, wisata adat istiadat, kemudian wisata agro untuk kebun, itu bisa terintegrasi, dan kalau itu sudah ditata dengan baik, dikelola dengan baik, akan menjadi tujuan destinasi wisata baru di NTT ini. Dan pada akhirnya kita akan kembali ke Kupang, dan dari hasil ini kita akan evaluasi apa kekurangannya, kemudian apa yang perlu ditambah, sehingga apabila ada kegiatan yang sama kita bisa melakukan yang lebih baik. Dalam kesempatan ini pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pertama teman-teman petani kelor yang sudah menerima kami di tempat, yang sudah menjamu kami di tempat,
dengan adat istiadatnya, dengan masyarakat yang terbuka dengan kedatangan kami, kemudian dengan aparat-aparat desa, kemudian untuk instansi wilayah cabang-cabang PLN yang sudah terus serta hadir di kegiatan kami. Kemudian kami juga sangat berterima kasih kepada teman-teman Kaboaks kalau sudah mendampingi kami. Kami merasa kalau hanya kami sendiri itu kelihatannya tidak akan bisa dapat dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Tapi dengan adanya teman-teman Kaboaks ini yang banyak fansnya, apalagi tentang banyak yang fans dari anak-anak sampai generasi remaja, generasi muda, itu memang satu visi dan misi dengan kami para Kelloris. Jadi kami ingin mengenalkan kelelawar ini kepada anak-anak, remaja, dan dewasa bahwa kelelawar ini penuh dengan nutrisi dan harus dikonsumsi. Tidak lupa pula saya ucapkan dengan selamat dan terima kasih kepada teman-teman Kelloris. Meskipun kita selama 2 tahun ini bekerja dengan senyap, sudah saatnya kita turun gunung, sudah saatnya kita tampil di depan untuk mensukseskan program dari Pak Gubernur, khususnya pengembangan tentang kelelawar ini. Karena kelelawar ini beliau sudah mengarahkan fokus terhadap 2 hal yang biasa kita sebut sebagai Kelloris Way. Yang pertama, kelelawar itu harus meningkatkan kesehatan masyarakat, dan yang kedua harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih kepada rekan-rekan seperjalanan. Semoga ini menjadi pengalaman yang baik, pengalaman baru, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa bekerja sama kembali untuk misi-misi yang akan datang. Terima kasih.